Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih kita dari kitab surat Yohanes yang ketiga, hanya satu pasal ayat yang kedua. Doa dari Rasul Yohanes untuk Gaius, seorang yang sangat baik di mata dari Rasul Yohanes. Disebutkan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara, kemakmuran rohani dapat berdampak kepada kemakmuran jasmani. Walaupun sekali lagi kita tidak menganut, tidak mempercayai teologi kemakmuran. Kita tidak menerima itu, kita tidak percaya itu. Tetapi secara faktual di dalam Alkitab kita akan menemukan sebegitu banyak ayat firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mentaati kepada Tuhan, kekayaan rohani, kemakmuran rohani dapat berdampak kepada kemakmuran jasmani kita. Sebenarnya saudara-saudara, hal ini dapat dijelaskan secara logika. Secara logika pun kita bisa menjelaskan bahwa kemakmuran rohani dapat merubah, dapat berdampak kepada kemakmuran jasmani seseorang. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Dikatakan demikian. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Jemaat di Korintus, kemarin kita sudah lihat saudara-saudara, sebelum mereka percaya kepada Tuhan, tidak banyak orang yang terpandang, tidak banyak orang yang mulia. Tetapi ketika mereka menjadi percaya kepada Tuhan, mereka yang lemah sekarang menjadi kuat, dulu miskin sekarang menjadi kaya, dulu terhina sekarang menjadi orang mulia. Bagaimana hal itu terjadi? Sekali lagi saudara-saudara, secara logika pun, secara akal sehat pun ini bisa kita pahami. Firman Tuhan berkata, orang yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Hal menjadi ciptaan baru inilah yang dapat merubah kehidupan seseorang, nasib seseorang. Kenapa saudara-saudara? Menjadi ciptaan baru, seseorang yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, artinya saudara-saudara, pertama, ia memiliki potensi yang baru. Yang kedua adalah dia memiliki karakter yang baru. Yang ketiga adalah dia memiliki nilai-nilai yang baru, saudara-saudara. Orang yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, memiliki potensi yang baru. Melalui apa? Karunia-karunia rohani, saudara. Ketika Allah memberikan kepada kita karunia-karunia rohani, Tuhan memberikan kita potensi, kemampuan-kemampuan yang baru. Pasti, saudara. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita akan mengalami bagaimana Tuhan memberikan kita kemampuan-kemampuan yang baru. Yang dahulu kita rasanya tidak mampu lakukan. Sekarang di dalam Kristus kita bisa diberikan kemampuan, kekuatan oleh Tuhan. Kemudian di dalam Kristus juga kita memiliki nilai-nilai yang baru. Hal-hal yang dahulu kita anggap sebagai keuntungan, sekarang kita anggap sebagai sesuatu yang rugi. Itu dikatakan oleh Paulus. Pengenalan akan Kristus membuat hal yang dahulu dianggap sebagai sebuah keuntungan, sebagai sebuah kebanggaan, sekarang itu malah dianggap rugi. Pengenalan akan Kristus memiliki nilai yang jauh lebih besar dari semua itu. Yang ketiga, saudara-saudara, menjadi ciptaan baru, kemudian kita diberikan memiliki karakter yang baru, sifat-sifat yang baru. Ini saudara-saudara, ketika kita memiliki karakter yang baru, inilah yang dapat merubah nasib kita. Nasib kita. Coba kita bayangkan,
Yang dahulu seseorang pemalas, sekarang menjadi rajin. Orang rajin dimanapun saudara-saudara pasti tidak akan berkekurangan. Pasti tidak akan berkekurangan. Yang dahulu seorang pemalas, sekarang dia menjadi seorang yang rajin. Yang dahulu seorang pemarah, sekarang dia berubah menjadi peramah. Haleluya. Dulu pemarah, sedikit-sedikit di rumah banting alat-alat rumah, banting televisi, banting lemari, rusak semuanya. Otomatis jadi miskin. Otomatis jadi berkekurangan. Sekarang menjadi peramah, menjadi orang yang sabar. Yang dahulu mungkin tiap hari, tiap minggu harus ganti piring, sekarang sudah nggak ganti piring lagi. Otomatis akan berubah nasib hidupnya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ini sebagai sebuah contoh sederhana bahwa menjadi kaya dalam kerohanian, makmur kerohanian, apakah itu dapat berubah, berdampak kepada kemakmuran jasmani kita? Sangat bisa. Secara akal sehat pun, saudara-saudara, itu bisa kita lihat, itu bisa dapat dijelaskan. Itu sebabnya saudara-saudara, betapa pentingnya kita menjadi kaya secara rohani. Sekali lagi, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, ada di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, kita diberikan oleh Tuhan kemampuan-kemampuan yang baru, potensi-potensi yang baru. Percaya itu. Yang kedua, ketika kita ada di dalam Kristus, kita akan memiliki nilai-nilai yang baru. Nilai-nilai yang baru. Saudara-saudara, seharusnya hal ini muncul dalam kehidupan kita. Yang dahulu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang berharga bagi kita, sekarang harus ada nilai yang baru. Kristus adalah yang paling berharga. Yang ketiga, kita diberikan karakter yang baru. Karakter yang baru. Yang dahulu pemalas, sekarang menjadi orang yang rajin. Yang dahulu pemarah, sekarang menjadi orang yang ramah. Seorang yang menjadi sabar. Yang dahulu kikir, pelit, sekarang menjadi orang yang murah hati. Di dalam Kristus, kita berdampak di dalam segala sesuatu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.